Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, mengulas kembali. Ini lanjutan video part 1 ya, part saya kemarin. Ini lanjutannya untuk part kedua. Untuk mengulas sedikit, kemarin terakhir kita buat laporan penjualan baru sampai total bayar ya. Kemarin saya ngejanjinya di part 1 itu, di part 2 ini bakal bahas materi untuk VLOOKUP sama keuntungan. Oke, sebelum kita mulai untuk part 2 ini, di subscribe dulu ya. Channel saya gratis kok. Oke, kalau udah kita mulai aja ya. Kita mulai di sini sebelum kita masuk ke VLOOKUP, kita itu manual aja dulu ya. Kita hitung manualnya aja dulu. Kita hitung manual aja nih. Kita hitung manual. Kita hitung manual aja. Baru kita melangkah ke VLOOKUP. Oke. Sini kita buat keuntungan dulu ya, keuntungan. Sebelum kita nyari total keuntungan, kita harus tahu dulu keuntungan per satuannya berapa, per satu unit atau per pieces lah. Kita buat margin. Keuntungan ya, margin itu keuntungan. Margin itu keuntungan. Untuk dapat margin itu harga jual dikurangi harga beli ya. Kita beli barang, bisa kita beli ban 20.000, kita jual 40.000. Berarti untuk cari keuntungannya, harga jual 40.000 dikurangi harga belinya 20.000. Berarti untungnya 20.000. Nah, sama seperti ini juga ya. Harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya berapa? D18 dikali dikurangi harga beli. Harga belinya berapa? 7.550, kolom E baris 18. Nah, di sini kita tarik aja ya biar lebih simpel. Oke, udah margin udah selesai. Ini margin persatuan ya. Di sini kita tambah al margin. Al margin di sini itu keseluruhan ya. Jadi margin keseluruhan, keuntungan keseluruhan. Keuntungan keseluruhan itu margin dikali jumlah beli. Margin kita beli barang 20.000, dijual 40.000, berarti untungnya 20.000. Itu hasil dari pengurangan ngejual dikurangi modal. Nah, untungnya 20.000, ternyata dia belinya 4, berarti 20 dikali 4, 80.000, berarti untung margin dikali jumlah beli. Margin itu kolom F baris 18 dikali, ini laptop HP Core i7, jumlah belinya berapa? 3, berarti kolom F baris 6. Kalau ini nggak bisa ditarik ya. Ini nggak bisa ditarik. Oh, ternyata bisa. Bisa ditarik juga. Cuma sih kalau untuk pembelajaran masih mending jangan biasain narik seperti ini sih. Sebenarnya masih enak sih. Sebab kalau buat belajar itu kita itu satu-satu ngebiasain tangan lah, ngebiasain jari buat ngetik. Jangan terlalu nafsu buat pengen simple cepet tapi kita nggak tahu manualnya seperti apa. Nah, kalau ini untuk al margin ya, untuk dikali manual. Nah, ada juga sebenarnya sih cara yang kedua tuh kita pakai VLOOKUP ya. Sebenarnya kita bisa pakai VLOOKUP. Ini kan manualnya nih, jumlah beli dikali ini, terus ini dikali ini, terus ini dikali ini. Nah, kalau untuk pakai VLOOKUP itu kita beda lagi. Kalau untuk VLOOKUP kita ada sedikit perubahan lah, perombakan. Nggak rombak semua sih, kita hanya sedikit nambah kolom di nama barang ini. Klik kanan, insert kolom. Nah, di sini ada kode kita kasih DD, GU, terus FD,
HT LP PI KK. Oke, ini kodenya ya. Kenapa saya harus dikasih kode? Nah, kalau di dalam database itu semua file-file barang itu harus berdasarkan ada ID. Biasanya siswa ada ID siswa, barang ada ID barang atau kode barang. Itu biasanya semua pasti menggunakan ID dan kode atau kode. Kita copy aja. Nah, kita copy. Nah, ini kan kita satu-satu. Ini pakai ini. Nah, kalau pakai VLOOKUP kita nggak kayak gini. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Kalau kita pakai VLOOKUP nggak kayak gini. Kita tadi kan pertama kita manual. Sekarang kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kode. Nah, di sini dia mencari harga jual di sini berdasarkan kode barang. Tabel array yang dimaksud ini tabel masternya ya, tabel master barangnya. Nah, di sini tabel master barangnya adalah ini. Kita tarik dari ujung sampai ujung ya. Terus kolom keberapa? Nah, kita nyari harga jual. Harga jual di sini kolom keberapa? Kita hitung di sini ya. Cara ngitungnya itu nomor kolom. Ini kan call index number. Itu nomor kolom yang dicari. Dia mau munculin nomor kolom keberapa di tabel master ini, tabel array ini. Nah, di sini ada kode ini 1, nama barang 2, harga jual 3, harga beli 4, margin 5. Itu kita ngitungnya dari sini. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, harga jual ini ada di kolom keberapa? Kolom ketiga. 1, 2, 3. Nah, kita buat false atau true boleh sih. Nah, cuma kalau false itu ketika rumus error dia ada informasi lah nanti. False. Sini kita tinggal tarik. Udah. Sini lancar semua. Nah, almargin juga sama. Ini juga pakai VLOOKUP. Cuma bedanya kalau almargin ini dia ada penambahan kali. Jadi di luar tutup kurung VLOOKUP itu kita tambahin kali jumlah beli. Karena di sini kan almargin itu rumusnya margin dikali jumlah beli. VLOOKUP kode tabel array nomor kolom berapa? Margin. Kan kita margin kali jumlah beli. Berarti kita munculin margin dulu. Margin itu 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke 5. Kolom kelima false dikali jumlah beli. Jumlah beli mana? Nah, ini nih jumlah beli. Kolom G baris 6. Tarik dah. Oke, di sini kita udah dapat keuntungan margin. Nah, untuk rumus totalnya, untuk mencari total keuntungannya sama ya, seperti kemarin total bayar, sum buka kurung margin. Oke, nah 11.269.000 dari total pendapatan 212.414 sekian. Untuk margin, keuntungan, terus VLOOKUP udah. Nah, di sini saya sedikit improvisasi ya. Kita ada penambahan satu kolom untuk apa? Untuk pajak. Nah, kita modif ada penambahan pajak. Pajak. Di sini kita kasih keterangan. Pajak 2% dari subtotal. Nah, pajak ini biasanya pajak itu ada yang pajaknya udah ditanggung customer, jadi ada yang pajaknya ditanggung perusahaan, jadi si customer tinggal beli aja, jadi beli udah nggak mikirin pajak, tinggal beli rokok, udah. Cuma kalau ada juga yang pajaknya dibayar customer, seperti di tempat makan, itu di tempat makan biasanya di tempat makan yang elit ya, itu biasanya bayar pajak itu ditanggung customer, jadi
dia ada pedoman penambahan, berarti penambahan karena pajak itu penambahan ya, pajak itu penambahan budget. Jadi si customer ngeluarin uang di dompet lagi untuk bayar pajaknya. Nah, pajaknya berapa nih? 2% dari sub total. Berarti sub total kolom H baris 6 dikali 2%. Tinggal kita tarik. Nah, terus di sini kita kasih sum total aja itu, sum total pajak dari customer dari total 7 barang ini dijual itu pajaknya tadinya 4.364. Nah, total bayar sama nggak? Nah, total bayarnya bakal berubah juga nih. Karena di sini kan total bayar kan asalnya kan total dikurangi diskon. Karena di sini ada penambahan pajak, berarti di sini kita rumusnya update lagi. Total dikurangi diskon penambahan tambah pajak. Nah, tinggal tarik. Nah, dari total pajaknya 4.364, total pendapatan 216 juta. Nah, total keuntungan bersihnya 11.269.000. Oke, cukup cukup inilah mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Ini udah jelas banget sih. Tapi kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan boleh komen ataupun tanya-tanya lah, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing ilmu aja. Untuk apalagi yang kalian yang mau belajar di awal banget ya dari nol, bisa lah share komen-komen tanya-tanya untuk masalah Excel ya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Oke, sekian ya untuk part 2 ini ya, ini part 2 ya, part 2. Berarti next kita bakal ketemu lagi di part ketiga. Di part ketiga ini nanti kita bakal lanjut ke VLOOKUP yang ada left, right, dan middle. Itu emang lumayan sih. Kita nanti juga ada penggabungan dengan if juga, sama sum if dan count if. Insya Allah ada count if juga. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.